Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa dan maha sukses. Ya, bagaimana mahasiswa itu menjadi maha sukses. Bukan sekedar mahasiswa, tapi maha sukses. Nah, pembahasan kali ini berdasarkan referensi, ya, bukan hanya sekedar bacotologi, bukan sekedar cocokologi, tapi ada referensi dari 5 buku ini. Ya, ada buku Prepare Your Success yang membangun fondasi kesuksesan karir sejak bangku kuliah. Nah, ini yang pertama. Ada buku Mahasiswa Sukses, Jimat Ampuh untuk Para Pemuda Meraih Sukses Bahagia 5K. Nah, ini dia. Selanjutnya ada buku Life is Beautiful, ya. Life is very beautiful. Buku yang akan menjadikan hidup Anda begitu indah. Ini dia bukunya. Selanjutnya ada Berguru dari Falsafah Lokal untuk Meningkatkan Ekuitas Jenama Diri. Dan ada buku Bagaimana Cara Berpikir, Tingkatkan Cara Berpikir agar lebih kreatif, rasional, dan kritis. Nah, oke, jadi dari 5 buku ini dapat aku simpulkan menjadi 3 cara agar menjadi maha sukses. Nah, ada 3, langsung aja ke poinnya. Dari 3 dulu, 2 baru 1. Jangan langsung yang pertama ya. Jadi yang ketiga, caranya adalah menjadi mahasiswa akademis. Berdasarkan referensi dari buku Prepare Your Success ini, ya, Your Success, sukses sama. Nah, disebutkan, ambillah nilai komplot Anda. Ambillah nilai komplot Anda. Tentu sangat lazim jika Anda, ya, jika ada tuntutan terhadap Anda untuk memperoleh prestasi yang baik di bidang akademik. Itu pula yang diinginkan oleh dunia ketenaga kerjaan sekarang ini. Nilai akademik yang bagus dapat mengantar Anda pada ring pertama dunia kerja, yaitu lulus seleksi administrasi. Ya, nilai memuaskan sangat dibutuhkan dan dapat membuka peluang bagi Anda untuk bersaing dengan ribuan lulusan perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri. Ya, Anda harus sadar betul tentang nilai dan prosedur dunia kerja. Persoalan administrasi masih menjadi pintu pertama dari proses-proses seleksi perusahaan yang akan Anda masuki. Nah, jadi begini, mahasiswa akademis. Mahasiswa akademis harus betul-betul mempertahankan nilai, harus betul-betul mendapatkan nilai terbaik. Ini disebut mahasiswa akademis. Jadi pertama, kita harus menyadari, ya, apa sih tujuan kita kuliah? Kita keluar dari rumah, ya, berangkat dari kampung halaman, ya, ke daerah, ya, di luar daerah kita. Tujuannya apa? Tujuan kita adalah menuntut ilmu, bukan menuntut jodoh, bukan menuntut gengsi, bukan menuntut fashion, bukan menuntut pengalaman baru, dalam tanda kutip pengalaman dunia gelap, ya, dunia hiburan malam, diskotik, bar, clubbing, dan lain sebagainya. Kita harus sadari bahwa kita berangkat dari rumah, melangkahkan kaki guna untuk menuntut ilmu. Kasarnya mencari nilai, Ya, bagaimana nanti di ijazah kita tercantum situ nilai A, ya, nilai A, B+, ya, nilai bagus lah, IPK 3,5 ke atas, 6 ke atas lah, ya, sehingga nanti ketika kita melamar kerja, mau tidak mau kita butuh kerja, kecuali Anda pengusaha, pembisnis, ya, untuk tahap awal, untuk survival dalam kehidupan, ya, kita butuh kerja lah di beberapa perusahaan, ya, instansi, lembaga, ya, pasti ada syarat dan ketentuan. Mengumpulkan, ya, membuat berkas, ya, membuat CV, ya, pengalaman, ijazah, syaratnya S1, S2, S3. Tentu dari berbagai macam syarat itu, yang menjadi bahan pertimbangan adalah nilai. Ketika nilai Anda bagus, baik, maka dikatakan Anda lebih mudah
lulus secara administrasi. Harus betul-betul niat untuk mendapatkan nilai bagus. Jadi hidup ini semua penuh dengan nilai. Berapa tahun kita menuntut ilmu? Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Apa yang dicari? Nilai. Nilai yang bagus. Bahkan kita setiap semester ujian, ya gunanya apa? Untuk mendapatkan nilai. 6 tahun kita sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, gunanya untuk apa? Mendapatkan nilai dalam ijazah. Tercantum situ nilainya berapa. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP, ya kita menghadapi ujian ya, setiap semesternya. Di akhirnya apa? Ada nilai lagi. Dari kelas 1 sampai kelas 3 aliyah SMA, nilai lagi. Ya, gitu juga dengan kuliah. 4 tahun kita, ya 4 tahun kalau normal. Kalau mau lebih nggak masalah, nambah pengalaman nggak masalah, kita bebas mau 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun bebas, yang penting jangan sampai di DO. Jadi pertahankan nilai kita baik sehingga mudah dalam dunia kerja, mudah. Kalau kita sudah sukses, ya jodoh, ya, pasangan itu tinggal pilih aja. Mau pasangan yang seperti apa? Mau pasangan yang cantik, kalau lo punya harta, mempunyai kemewahan, ya semua mau. Ya, mau cantik dia, mau matre dia, artis dia, bebas, tinggal pilih aja. Mau setia, orang mau setia, ya tinggal pilih. Cewek kategori kalian tuh mau yang seperti apa, tinggal pilih. Jadi nggak bingung lagi. Muka wajah tampan, yang muka kita ini jelek, nggak bagus sekali lah, jelek, standar, di bawah standar. Tapi kalau kita mempunyai kesuksesan, mempunyai pamor, mempunyai power, ya semua merapat. Jadi tampan itu dikalahkan oleh kemapanan. Selalu aja, yang penting kejar dulu itu sukses. Ya, tinggal pilih aja nanti. Jadi masalah jodoh, masalah pasangan, pacar, janganlah. Lah buktinya kita hari ini masih mengharap, masih meminta kepada orang tua. Janganlah sok-sok gengsi kita, janganlah sok-sok mau traktir orang kan gitu, yang belum pasti jodoh kita. Oke ya, jadi sadarkan diri. Kadang banyak ini mahasiswa ataupun pemuda-pemudi yang terlena dalam dunia percintaan. Hati-hati, fokus aja dulu. Karena kita sudah mengalami bagaimana tidak fokusnya ketika menuntut ilmu diselingi dengan pacaran, hubungan gitu ya. Oke, yang kedua, jadilah mahasiswa aktivis. Mahasiswa aktivis itu seperti apa? Ya, biasanya mahasiswa aktivis ini ikut dalam berbagai bentuk kegiatan, ya, baik itu kegiatan masyarakat, kegiatan mahasiswa, atau lainnya. Ya. Biasanya para aktivis mahasiswa itu terjun ke dalam organisasi. Ada organisasi internal kampus, ya, misalnya BEM, DEMA, HMJ, ada organisasi eksternal kampus, ada PMII, HMI, GMNI, ya kami, IMM, banyak ya. Nah, biasanya mereka terjun ke dalam organisasi guna apa? Untuk mendapatkan jaringan, relasi, pengalaman, ya, membangun kepemimpinan, kaderisasi, membentuk mental, ada dalam organisasi. Ya. Menghandle berbagai macam kegiatan. Jadi para aktivis ini sering terjun ke lapangan dengan sejuta pengalaman biasanya. Jadi kalau akademis itu dengan sejuta teori, ya, sejuta teori. Kalau aktivis itu sejuta pengalaman. Jadi antara akademis dengan aktivis itu harus nyambung, ya, harus ada kolaborasi. Jadi harus ada korelasi, ya, harus ada sinkronisasi, ya, harus nyambung lah antara akademis dengan aktivis. Karena kalau kita hanya akademis saja, hanya teori saja, tanpa ada aplikasi, tanpa ada realisasi, ya sama aja. Itu hanya permainan kecerdasan. Ya cerdas, otaknya oke. Menghafal dia teori-teori A sampai Z, tapi untuk mengaplikasikannya dia tidak tahu. Ya, untuk terjun ke lapangan itu seperti apa, manajemen lapangan dia kurang paham, hanya teori saja. Nah, dalam buku ini, dalam buku Prepare Your Success ini, disampaikan bahwa terjunlah ke organisasi mahasiswa. Profesor Dr.
Teuku Jakob, mantan rektor dan ilmuwan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pernah menasihati mahasiswanya untuk aktif dan gabung dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di dalam kampus. Menurutnya, mengikuti kegiatan kampus dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan akan membantu mahasiswa setelah selesai dari perkuliahan pasca universitas. Organisasi mahasiswa akan memberikan pengalaman yang tidak Anda dapatkan di ruang perkuliahan, jelas. Ya. Jadi kalau dalam dunia perkuliahan, di bangku perkuliahan itu ya hanya dapat teori. Kalaupun hanya praktiknya ya paling cuman 2 bulan ada KKN ataupun ada PKL. Selebihnya ya hanya teori dalam kelas. Anda akan bergabung dengan orang-orang yang kreatif, jelas. Orang-orang aktivis itu kreatif. Dan aktif, ya jelas, aktivis kok. Dalam berbagai kegiatan kampus, ada juga yang mendapatkan berbagai pengalaman yang besar di sana. Organisasi membantu Anda meningkatkan kapasitas kepercayaan diri Anda. Bisa mengenal karakter, ya oke lah. Nah, dalam dunia aktivis, kita bisa membangun jaringan dalam dunia organisasi. Ya, organisasi eksternal kampus, skala nasional, ya. Kalian akan menemukan orang-orang yang mempunyai relasi, mempunyai jaringan, yang mempunyai kawan yang lebih dari kawan-kawan yang biasanya hanya kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa? Kuliah pulang. Kalau kita kuliah habis itu pulang, ya kawannya cuman berapa lah, cuman segitu-gitu aja, puluhan lah, paling satu lokal itu 30, 32, ya segitulah. Kalau orang organisasi, ya organisatoris, aktivis, dia hari ini kumpul dengan orang A, dengan organisasi A, besoknya kumpul lagi dengan organisasi B. Akhirnya kawannya tuh lebih banyak, relasinya itu sangat-sangat banyak, ya networkingnya lebih luas, jaringannya lebih luas. Nah, di sini sampaikan, Anda jangan hanya terpaku pada rutinitas kuliah Anda. Ya, pandai oke, tapi itu saja tidak cukup. Anda membutuhkan jaringan yang dapat mendukung Anda dalam meraih cita-cita. Jangan menjadi mahasiswa yang hanya datang, duduk, dan diam di kelas. Gunakan kesempatan untuk mengejar relasi yang Anda butuhkan dalam memperlancar jalan menuju sukses. Dalam organisasi, Anda banyak waktu luang yang dapat kita gunakan untuk memperluas jaringan dan relasi, ya, seperti dosen, dekan, dan seterusnya. Tetapi juga dengan tokoh-tokoh lokal maupun nasional. Bagaimana kita membangun komunikasi, membangun jaringan dengan tokoh-tokoh nasional melalui organisasi seperti organisasi pemuda atau lembaga swadaya masyarakat. Dari sini kita bisa diperoleh relasi yang luar biasa banyak. Orang yang hanya menekuni dunia akademik, ia bisa menempuh jalan sukses dari jalur akademik saja. Ya, kalaupun kalian memang menempuh unggul di akademisi, ya, nilai bagus, ya itu saja tidak cukup. Mungkin dalam administrasi kalian menang, kita menang. Tapi kalau dalam dunia pengalaman, ya kita jauh. Karena untuk dalam dunia pekerjaan itu, dalam dunia kerja, tidak hanya nilai yang dipertimbangkan, tapi pengalaman. Ya, apa pengalamanmu selama ini, kan begitu? Pasti ditanya tes waktu wawancara. Biasanya ditanya itu. Apa yang pernah kamu handle? Berapa orang yang pernah kamu pengaruhi? 1000, 100, 10, atau kawan kos pun nggak bisa kita pengaruhi, apa ya? Di dalam organisasi kita belajar bagaimana mempengaruhi orang, memanajemen waktu, memanage masyarakat, mahasiswa. Adapun mahasiswa yang cakap dalam organisasi, ia mempunyai jalan alternatif untuk mendekati tujuannya. Nah, itu tadi. Demikian juga mahasiswa-mahasiswa yang cakap menjalin relasi dengan orang-orang yang penting di lingkungannya akan mempunyai power yang bagus untuk bisa memperbaiki jenjang kehidupan pasca universitas. Anda mempunyai pilihan yang lebih baik daripada mahasiswa-mahasiswa yang hanya datang, duduk, dan diam di kampus lalu pulang lagi ke rumah mereka. Dalam buku Prepare Your Success, dalam buku ini ada juga disampaikan bahwa aktif dalam organisasi kampus. Aktif dalam organisasi, banyak sekali manfaat yang akan dapat jika aktif dalam organisasi kampus. Jadi ikutilah organisasi kampus.
baik internal ataupun eksternal. Banyak ke organisasi yang ada, kita tinggal pilih, ikuti, ya, pelajari kira-kira mana yang cocok untuk diri Anda. Nih, harta karun bernama jaringan. Dalam buku ini juga disebutkan harta karun bernama jaringan. Jadi perlu sekali itu untuk membangun jaringan, ya, di mana dapatnya dalam organisasi. Dalam kehidupan, eratnya tali persahabatan, kerabat, dan keluarga sangat penting. Begitu juga dengan masyarakat. Oke, ini sudah paham. Di sini juga disampaikan dalam buku ini perlunya membangun jaringan. Bangun jaringan sejak dini. Di sini juga disampaikan, buku tingkatkan cara berpikir Anda lebih kreatif, rasional, dan kritis. Ya, orang organisasi itu kreatif, aktivis itu kreatif, rasional, dan kritis. Ya, dalam organisasi diajarkan bagaimana mahasiswa itu mempunyai pemikiran-pemikiran, mempunyai jiwa-jiwa kritis. Ya, tidak bisa hanya menerima keadaan begitu saja ya. Ketika keadaan seperti ini, wah, ya sudahlah, kita ngikut aja lah. Kita harus mempunyai jiwa kritis. Bertanya, dianalisis, kira-kira ini cocok enggak? Kalau tidak cocok, lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Dengan apa? Dengan berbagai macam cara. Mungkin selama ini mahasiswa aktivis itu dianggap agen of change, mahasiswa agen of change, agen perubahan. Tahun 98 melakukan gerakan demonstrasi besar-besaran untuk merubah ya reformasi, demokrasi, dan lain sebagainya. Ya, aktivis juga seperti itu. Ya, nggak mestilah harus turun ke jalan demo teriak-teriak. Ada tahap-tahapannya. Bagaimana menghandle, bagaimana memanage keadaan. Ya, kalau memang tidak bisa, tidak ada jalan keluarnya, ya lakukan dengan menyalurkan aspirasi, turun ke jalan. Walaupun bukan seperti itu jalan satu-satunya. Tapi kalau tidak jumpa lagi, ya lakukan saja seperti itu. Jadi jangan takut, demonstrasi itu nggak masalah. Ada kok aturannya, undang-undang tahun 98. Cara melatih berpikir kritis. Nah, ini dalam organisasi berpikir kritis. Contoh Anda berpikir kritis dan kreatif terhadap organisasi. Kalau di bangku perkuliahan ada teori-teori organisasi, itu ada, jiwa kritis ada, tapi untuk melatih karakter mental itu ya belum tentu. Bagaimana menghadapi orang-orang, bagaimana menghadapi karakter-karakter yang berbeda, bagaimana berkomunikasi dengan pemerintah, bagaimana kita mengkoreksi, mengkritiki kebijakan-kebijakannya. Banyak ke organisasi aktivis, mantan aktivis, ya dulunya ikut organisasi eksternal kampus, yang hari ini menjadi tokoh nasional. Jadi gubernur, bupati, bahkan wakil presiden. Ya, ada Khofifah, gubernur Jawa Timur, itu dulunya ketua umum Kopri PMII. Ya, dulunya itu adalah kader PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada Mahfud MD. Ya, banyak sih kawan-kawan dari HMI, ada juga dari GMNI, ya, gubernur Jawa Tengah. Banyak Yusuf Kala, semua adalah mantan dari organisasi, mantan aktivis ya, walaupun hari ini masih aktif ya dalam berbagai macam bentuk politik. Nah, itu tadi yang kedua. Sekarang yang pertama. Apa itu yang pertama? Jadilah mahasiswa fokus. Kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai impian ya, kita ingin sukses, tapi kita tidak ahli dalam bidang, tidak ahli dalam sesuatu yang kita tekuni. Misal seperti ini, Bruce Lee pernah mengatakan, dan ada teori 10.000 jam. Artinya apa? Ketika kita punya skill, punya kemampuan, punya potensi, maka Anda harus fokus dalam bidang itu. Jangan sampai Anda ikuti seluruh bidang yang ada. Hari ini Anda menjadi penyanyi, suara Anda oke, bagus. Ya tekuni, pelajari bagaimana tarik suara, bagaimana suara yang bagus, bagaimana pernapasan yang bagus, ya bagaimana
improvisasi dan lain sebagainya, teori-teori teknik tentang vokal lah. Ya. Jangan sampai hari ini belajar vokal, besoknya belajar drum, belajar gitar, besoknya belajar beatbox, besoknya belajar silat, besoknya belajar puisi, besok bisnis ini segala macamnya. Ya akhirnya semuanya bisa, semuanya tahu, tapi hanya sekedar bisa, tidak ahli dalam bidangnya. Banyak tokoh terkemuka di Indonesia atau di luar negeri mengatakan kita harus fokus dalam bidang kita. Kalau satu. Setelah kita sukses dalam bidang itu, boleh kita beralih ke bidang lainnya. Tapi kalau kita belum sukses, kita belum ahli, kapan dikatakan ahli? Ya tentu ada kategorinya. Ya, contoh misal seperti Deddy Corbuzier yang hari ini terkenal. Siapa yang tidak terkenal dengan Deddy Corbuzier, seorang YouTuber, seorang magician, master lagi. Ya, kalau kalian sering nonton Hitam Putih, ya itulah Deddy Corbuzier. Nah, sebelum dia menjadi presenter, sebelum jadi YouTuber, dia adalah seorang ahli dalam dunia magic, dalam dunia sulap. Bahkan dia mendapat gelar master. Gelar master. Payah nggak mendapat gelar master? Payah. Cukup nggak setahun? Nggak cukup setahun. Jadi dia ketika dia telah minat dalam dunia sulap, maka dia tekuni. Kegagalan dia lewati, hinaan dia lewati, penolakan di beberapa tempat, hotel, acara TV dilalui. Sampai akhirnya dia tidak putus asa, terus berusaha sehingga dia terkenal menjadi orang yang ahli dalam sulap magic. Begitulah dia fokus untuk karirnya. Setelah mendapatkan gelar master, ya udah rasa dia ini hal atau capaian yang sudah memuaskan, ya, hal capaian yang sangat luar biasa. Kayaknya sudah di tingkat akhir lah, sudah tingkat paling tinggi, ya sudah. Habis itu beralih profesi, ya masuk ke dunia televisi, ya hari ini juga di dalam dunia YouTuber, podcastnya ya kita lihat podcastnya pun konsisten. Jadi tidak ada vlog-vlog sana sini, ada pun ada tapi dulu. Kita harus fokus. Jadi sadari sejak dini, kira-kira apa yang harus kita lakukan, kira-kira saya ini ahli di bidang apa. Gali potensi dan fokus sampai nanti apa yang kita inginkan itu tercapai. Jelas gagal itu harus Anda lewati. Jangan sampai Anda sekali gagal udah nggak mau mencoba lagi. Terus coba, nanti kita akan berhasil dan kita akan tahu bagaimana nikmatnya berproses dalam kegagalan. Habiskan jatah kegagalan itu ya. Dan mungkin itu saja sih yang mau aku sampaikan dari pembahasan kali ini. Jadilah mahasiswa, ya bukan hanya sekedar mahasiswa tapi maha sukses. Ya, mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.